Pun jangan disentuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara serta ibu-ibu yang kami hormati, kita mulai kajian tafsir Al-Quran malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah. Kama qala Allah ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu asru amsaliyah. Al-An'am ayat 160. Wa qala aidan man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Dalam upaya memotivasi umatnya, Nabi berpesan bahwa siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah maka hendaklah membaca Al-Quran. Malam hari ini kita berusaha menempatkan diri kita untuk menggapai, menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa wahyunya Al-Quran. Untuk itu sekali lagi marilah kita tata hati kita agar kita menerima sepenuhnya, karena Quran itu tidak ada sedikit pun yang perlu diragukan atau yang salah, karena selalu terkontrol. Bahkan Allah berjanji di dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami telah menurunkan Quran sebagai peringatan dan kami akan senantiasa menjaganya. Ternyata cara Allah menjaganya cukup simpel, mudah, yaitu dengan digerakkannya orang-orang Islam menghafalkan Al-Quran. Dengan mereka hafal Quran, seandainya ada orang yang berusaha untuk menyisipkan satu kata pun masuk dalam satu ayat, pasti akan ketahuan, karena semuanya terjaga di dalam hafalan para umat Islam. Ternyata di masjid kita sudah diselenggarakan tahfidz, tapi gagal karena peminatnya kurang. Akhirnya yang mengajar pun juga merasa capek kalau peminatnya kurang. Baiklah, kita awali bersama dengan baca Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ayat ke-30 berapa? 40 ya? Tidak 40 42 sekarang 41 ya, betul Pak. Kemarin 41 kan? 31 itu jam 7 kan 37 berarti kalau diingat-ingat sekarang 38 iya. wattaba'tu itu wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Monggo bersama. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Mulai lagi. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wattaba'tu dan aku mengikuti millata abai agama keyakinan dari nenek moyang kami, bapak-bapakku, yaitu yang namanya Badar, yaitu Ibrahim, Mbah Ibrahim, wa Ishaq dan Mbah Ishaq, wa Yaqub dan Bapak Yakub. Karena Yusuf itu anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishaq, Ishaq anaknya Ibrahim. Ini kelanjutan dari pernyataan ketika ngajak teman sepenjara dua pemuda bahwa ya Nabi Yusuf mengatakan aku tinggalkan keyakinan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kafir. Maka perlu diketahui bahwa aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yakub. Maka nalana tidak pantas bagi kami keturunan Ibrahim an nusyrika bila kami menyekutukan billahi kepada Allah min syai'in dengan sesuatu. Tidak pantas, tidak pada tempatnya kalau aku sebagai anak cucu Nabi, kemudian apalagi Nabi Ibrahim menyekutukan Allah dengan apapun. Ternyata itu dinyatakan sebagai anugerah bahwa dia punya keyakinan yang begitu bagus, begitu benar. Yusuf mengakui itu sebagai anugerah. Jadi kita pun perlu mengatakan bahwa kita ditaksirkan menjadi orang yang beriman, memeluk agama Islam juga termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalika itulah, demikianlah min fadlillah, bagian dari anugerah Allah alaina kepada kami, walan nasi kepada seluruh umat manusia.
manusia. Karena Nabi atau Rasul itu diutus bukan untuk dirinya, tapi diwajibkan menyampaikan, menyebarluaskan kepada umatnya. Maka diberi kata walanas, tidak kepada kami itu, tapi juga kepada seluruh umat manusia. Bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu juga untuk seluruh umat manusia. Namun ini diberi informasi catatan, walakinna aksarun nasi la yaskurun, tetapi mayoritas umat manusia tidak mau bersyukur, termasuk kita. Diberi petunjuk yang indah Al-Quran seperti ini, berapa orang yang mau menerima atau mau belajar Al-Quran? Berapa yang berjamaah, berapa yang ikut ngaji, itu bisa dilihat. Maka dikatakan walakinna aksarun nasi, maka kebanyakan mayoritas umat manusia tidak bersyukur, tidak mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu diterima Nabi 23 tahun terus berkelanjutan, tapi ternyata sampai di bawah jarang umat Islam yang mau menerima petunjuk Al-Quran. Maka itu bisa dibuktikan. Nah, Quran itu beri petunjuk bagaimana cara memilih pemimpin. Maka ketika ada pilihan pimpinan tidak tahu, ini harus dipahami. Maka ketika ada pilihan pimpinan, padahal mayoritas bangsa Indonesia Islam, tapi nyata yang dipilih tidak yang mengedepankan Islam. Ini fakta, karena yaitu aksarun nas la yaskurun, mayoritas umat manusia tidak bersyukur. Alhamdulillah kita yang ngaji termasuk orang yang bersyukur. Insya Allah diberi tambahan ilmu kan tambahan, karena setiap orang ngaji kan mesti ditambahi Rabbi zidni ilman, pasti ditambah ilmunya. Ini harus dipahami kalau kita mengaji, mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu istimewa, apalagi tafsirnya. Karena membaca, tahu atau tidak tahu, tidak ngerti atau tidak ngerti, satu huruf 10 kebaikan. Maka kami sengaja kami ulang 2 kali agar dengan mendapatkan kebaikan yang banyak. Jadi tidak kok terus menganggap dengan tidak bisa. Nah, mari kita baca 2 kali itu berarti dengan membaca 2 kali setiap hurufnya 20 kebaikan. Ini yang harus dimengerti kita semua. Selanjutnya menekankan memfokuskan ajaannya kepada temannya berdua tadi, teman sejawat dalam penjara itu. Maka sekarang difokuskan, ya sahibayis sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Tahu lagi, ya sahibayis sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ya sahibayis sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Lagi, ya sahibayis sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ya sahibai, asalnya ya sahibaini li, wahai 2 temanku dalam penjara. Fis ini dalam penjara, digabungkan, namanya diidofakan, nonya dibuang. Wahai saudara teman, teman 2 temanku dalam penjara. A'arbabun, bagaimana merupakan Tuhan-Tuhan mutafarriqun yang bermacam-macam, karena setiap
kelompok, setiap klub, setiap kampung punya Tuhan sesuai dengan seleranya masing-masing. Ya, katakan seperti orang Bali itu kan setiap depan rumahnya ada apa namanya? Anak. Di depan rumah mesti ada tempat ibadahnya itu. Pura apa ya? Apa? Anak. Ya, orang Bali begitu. Pura apa? Pura kecil. Ya, pura, seperti pura tapi kecil di tempat sebagai tanda bahwa tempat ibadahnya. Bagaimana menurut pendapatmu, Tuhan yang banyak, yang bermacam-macam itu lebih baik atau Tuhan yang satu, yaitu Allah yang Maha Perkasa? Ini pun Nabi Muhammad ketika mengajak orang-orang Mekah musyrik itu juga bertanya, masa Tuhan yang banyak saja manusia masih banyak masalahnya, lah kok disuruh ngaku Tuhan yang satu? Katanya kan rasional ya, tapi masuk akal. Ya, Tuhan banyak saja banyak masalah, apalagi kalau Tuhan hanya satu. Nah, itulah pemikiran yang menurut akal mereka sendiri. Jadi setiap kelompok punya Tuhan masing-masing, sehingga setiap orang punya khayalan tentang Tuhan itu bagaimana berbeda-beda satu dengan yang lain. Akhirnya mencari apa? Perantara itu apa? Wasilah, bahwa orang yang soleh yang telah meninggal itu sebagai orang yang nanti akan menyampaikan permohonannya. Mas, sholat di atas mas, di atas tidak terganggu, menyampaikan permohonan kepada Allah karena dianggap itu kekasihnya, orang yang dekat kepada Allah. Nah, inilah pola pikir yang berjalan sampai sekarang. Masih banyak orang yang muda seperti itu datang ke kuburan-kuburan, terutama kubur yang dianggap kubur wali seperti tempat kami di tempat itu. Kalau setiap hari bis-bisan, pirang-pirang bis datang dari jauh-jauh untuk ziarah, alasannya ziarah, dan itu memang dikembangkan. Padahal mereka mesti itu pasti punya tujuan yang spiritual yang tidak perlu diungkapkan pada orang lain, untuk minta tolong pada yang mati itu agar yang mati menyampaikan permohonannya kepada Allah agar dikabulkan. Itu pasti. Dan kami sejak kecil itu pernah SD dijak ziarah itu, kiainya bilang itu, terus derek sing kita dongake niki wali Allah. Nak jenengan dongake kepada yang meninggal ini, nanti beliau kan dekat dengan Allah. Permohonannya jenengan, permintaannya jenengan nanti akan dimintakan kepada Allah. Nanti Allah akan mengabulkan keinginan kita. Itulah fakta. Jadi tidak ada orang ngatur itu hanya ziarah nonsen, tidak ngandel. Kalau hanya ziarah tidak ngandel. Karena saya menghayati itu, mendengar sendiri karena masih kecil Pak, berarti terekam terus. Kemudian begitu juga ketika ini segera cerita kami lulus sarjana muda itu, sengaja kami nadar ziarah ke tempat Sunan Mulyo, kemudian dari Kudus ke Mulyo. Saya melihat orang seperti itu banyak, saya pulang Pak, tapi tak ingin, aku ingin nadar, tak pergi datang ke sana. Ketika masuk di dalam makam itu isinya apa? Di atas kuburan itu uang, banyak uang. Ada yang datang terus nyekel patok dengan nangis dan mengeluarkan uang. Itu fakta, jadi bukan katanya, tidak kata orang, tidak menurut kiai, bukan, itu fakta di masyarakat seperti itu. Dan itu sekali lagi jauhilah ziarah ke tempat-tempat yang dianggap keramat seperti makam wali atau anehnya apa? Raja-raja apa? Mogiri. Nah, itu pasti ada faktor seperti itu. Menganggap bahwa orang yang mati ini akan menyampaikan keinginan kita kepada Allah. Padahal kita semua sholat. Orang sholat itu akan mengungkapkan semua isi hatinya kepada Allah, dengan Rabbi firli warham, dan pada yang lain.
Nah, apa artinya sholat? Sholat itu kan menghadap Allah, tidak menghadap siapa-siapa. Kalau sholat di masjid dianggap kurang sempurna, kenapa kita harus datang ke kuburan? Kan lucu. Doa di masjid malah ada masjid saja tidak boleh berdoa dengan orang lain. Dalam surat Al-Jin kan ada itu. Bahwa inna masajidalillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah, maka jangan berdoa dengan menyebut orang selain Allah. Sampai seperti itu. Ini yang harus dipahami. Jadi, ternyata itu berkembang sejak zaman dulu sampai sekarang, bahkan masih sampai yang akan datang, karena ada pihak ketiga namanya apa? Namanya apa? Setan. Setan itu membuat apa yang diamalkan manusia itu menjadi indah. Itu jadi mereka berbangga bisa ziarah ke Wali Songo dengan bangga, menjadi kebanggaan. Ini fakta. Jadi sekali lagi kami mengingatkan kita jangan sampai terpengaruh ikut-ikutan ziarah Wali Songo yang ujung-ujungnya malah jadi rusak amal ibadah kita. Karena dalam surat Az-Zumar dikatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka. Telah kami wahyukan kepada Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu bahwa siapapun yang menyekutukan Allah, semua amalnya musnah, hilang, terhapus. Ini harus dijaga. Nah, ini dijelaskan juga, ini fakta yang sejak dulu seperti ini. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kita berhenti pada qayyim, bagus. Dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ulangi. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ma ta'buduna min dunihi illa asma. Ini ada mengatakan mane manafi, ada mengatakan manya mausul. Nama mausul, apapun yang kamu sembah selain Allah itu hanyalah
nama-nama yang dikarang-karang olehmu dan nenek moyangmu. Ada Bathara Kala, Bathara Indra, itu kan semua dikarang-karang saja. Jadi sekali lagi nama-nama yang disebutkan oleh orang-orang dahulu untuk sebagai perantara orang dekat pada Allah itu adalah dibuat-buat. Nah orang Arab Manata, Lata, Uzza. Nah orang Indonesia kok nenek moyangnya dewi-dewi, Mbah Edi, Mbah Sulaiman, Mbah Sing Bubak Yosotisa itu biasanya dijadikan perantara untuk mohon kepada Allah. Diadakan nyagranan setiap menjelang Ramadan. Itu di Jawa gitu Pak. Jadi sekali lagi ini Quran itu membersihkan keyakinan-keyakinan yang masih melekat di hati manusia-manusia yang mengandalkan memegang pada keyakinan nenek moyang. Nah, tidak bisa dilepaskan sehingga tradisi 3 hari, 7 hari, 40 hari itu sulit dihilangkan karena itu warisan nenek moyang. Dan selalu yang dikatakan tradisi yang adiluhum dianggap hebat itu. Bahkan sampai Menteri Agama Islam itu kan dari Arab. Kita punya tradisi, ya harus agama itu menyesuaikan dengan tradisi sampai seperti itu. Coba bayangin kelasnya Menteri Agama, apalagi yang kelas-kelas teri-teri yang di kampung-kampung. Dan sekali lagi, marilah kita benahi keyakinan barat. Ini adalah tuntunan keyakinan, jangan sampai keyakinan itu tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi boleh dengan artikan nama-nama Tuhan yang kamu karang-karang itu, yang kamu sembah selain Allah itu hanyalah karang-karangan nama-nama yang dibuat-buat oleh nenek moyang kita dan dilanjutkan oleh kita-kita ini. Banyak nama-nama, nah cara mbiyen ya apa? Cara apa Pak? Sing samber nyawa, namanya kan hebat-hebat lagi. Jadi nama-nama. Nah, di wayang ada Bathara Bayu, Bathara dianggap itu adalah sarana untuk minta kepada Yang Maha Kuasa. Ternyata sudah dulu seperti itu. Nah, sampai sekarang masih dilestarikan oleh orang-orang yang penggemar tradisi. Nah, dilekake mesti jadi dianggap apa Pak? Kelas-kelas apa sih? Yang biasa dianggap itu kasta. Bukan, kalau diingatkan suruh membarakan dianggap kita garis keras, radikal atau intoleran. Yang lebih parah lagi Wahabi dan lain sebagainya. Itu semua adalah predikat-predikat atau label-label yang diberikan untuk membenci kepada orang-orang yang memurnikan agama Islam. Jadi orang yang akan mengamalkan Islam dengan benar justru diberi label yang negatif, bendora lakoni. Maka muncullah upacara-upacara seperti manakib Syekh Abdul Qadir atau dengan tokoh-tokoh salawat, Naksabandi dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah sebagai sarana untuk mohon kepada Allah agar permohonannya dikabulkan. Terus diinginkan tawassul, wasilah. Padahal wasilah itu sebetulnya ibadah kita itu wasilah. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita itu wasilah, bukan kok dengan orang yang telah mati. Ini yang harus dipahami. Jadi wasilah itu amal baik itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, rata-rata gawe istilah wasilah itu adalah lewat perantara atau dianggap jembatan seperti itu. Rata-rata betul kami paham seperti itu. Tapi karena sudah salah kaprah, sulit untuk diluruskan. Alasannya wong wis dadi kaprah. Kaprah wong salah, ya tetap salah. Walaupun kaprah kalau salah ya tetap salah. Ini yang harus diluruskan. Padahal ma'anzala wa bi'aman sultan, Allah tidak menurunkan keterangan tentang model seperti itu.
Model harus minta perantara pada orang yang sudah mati, itu tidak ada informasi dari Allah. Ini rahmatillah, ketentuan itu hanya milik Allah. Ketentuan cara ibadah langsung pada Allah, tata caranya semuanya diatur demikian itu semua dari Allah. Kita tidak boleh ngarang cara ibadah sendiri. Maka biasanya saya agak keras. Ibadah sing ora ana tuntunan dari Nabi lebih sebaiknya tidak dilaksanakan. Sebab sia-sia. Nabi sudah ingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Riwayat Muslim. Siapa yang melakukan amalan itu bisa juga wiridan, zikir yang tidak dituntunkan oleh Nabi, itu ditolak. Maka sebaiknya apa yang kita amalkan harus ada sumbernya, hadisnya ini, sehingga kita tidak mengalami rugi. Oleh ngamal ke yang noyanya jebule di akhirat tidak dapat apa-apa karena tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Yang diperintahkan apa? Amara Allah ta'budu ilaiya. Yang diperintahkan agar kalian hanya nyembah Allah, tidak nyembah yang lain. Hanya minta kepada Allah. Iya karena budu, iya karena hanya minta kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Sampai udhu'uni asrakum, berdoalah kepadaku, pasti aku ijabahi. Ini yang harus dimurnikan dalam diri kita. Maka ditekankan, dalikatul qaim, itulah tuntunan agama yang lurus. Yang disembah hanya Allah, yang dimintai hanya Allah, berdoa hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Sedekah karena Allah. Tapi sekali lagi, walakinna aksaron nasi la ya'lamu. Tapi fakta mayoritas umat manusia orang berilmu, tidak ngerti, yaitu asal ikutkan saja kandane katanya. Nah, coro santri sing tinggu kitab Fathul Jari. Apa Pak? Fathul Jari. Jari ini. Jadi kitabnya gede Pak. Namanya kitab Fathul Jari. Jari ini kan ranon tae atau jari itu udah ada habisnya. Nah, itu yang harus ini kan walakinna aksarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak ngerti. Kita lanjutkan, masih ditekankan pada dua temannya itu. Ya sohibayis sidni amma ahadukuma bayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu bayuslabu fatakulu tayru birra'si qudiyal amrul ladhi fihi tastaftiyan. Ya sahibayis sijni amma ahadukuma bayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu bayuslabu fatakulu tayru min ra'sih qudiyal amrul ladhi fihi tastaftiyan. Ulangi. Ya sahibayis sidni amma ahadukuma bayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu bayuslabu fatakulu tayru min ra'sih qudiyal amrul ladhi fihi tastaftiyan. Jadi gaya hidupnya Nabi Yusuf, dakwahnya Yusuf itu juga patut kita tiru. Maksudnya kalau punya teman itu harus diisi dengan agama, keyakinan yang ada pada kita. Tidak hanya sekedar berteman dong. Jadi kita harus bisa menanamkan keyakinan, keimanan agama kita kepada teman kita. Ya seperti
Pak Sakir ini dengan seperti selalu dengan modelnya apa? Mungkin dengan apa tuh tulisan dengan apa itu bagus sekali itu. Jadi siapapun yang dekat kita menerima manfaatnya. Sehingga seperti saya sampaikan sering bahwa hidup itu hanya dua, satu melayani, dua memberi manfaat. Ya sohibnya wahai saudara temanku berdua dalam penjara, amma haduma, sedangkan salah seorang di antara kamu fayaski, maka nanti akan memberi minum robahu tuannya, jadi tukang memberi minum, tukang membuatkan wedang, tukang membuatkan minuman khamro arak. Nanti kamu salah seorang di antara kamu berdua itu nanti ada yang mendapat tugas melayani bosnya untuk membuatkan minuman dari arak. Wa amal akharu, sedangkan yang lain ayu selabu, maka ia akan disalib. Fata kulutairu mirasi, maka ada burung yang makan dari kepalanya. Orang disalib itu kemudian kepalanya dimakan oleh burung, cucuk oleh burung karena gosok. Jadi itu ada yang dihukum mati, ada yang tetap menjadi pelayan dari raja atau tuannya. Kujal amrul ladzi fi tastatiyan, perkara itu sudah ditetapkan. Apa yang kamu mintakan petunjuk, nasihat, tafsir, penjelasan itu sudah jadi keputusan dari raja. Dia ngerti siapa itu Nabi Yusuf itu tahu apa yang akan terjadi, yang terjadi di rumahnya, yang itu semuanya tahu. Itulah kelebihan Nabi Yusuf, termasuk siapa Nabi Isa juga tahu apa yang disimpan di rumah, apa yang dimakan. Jadi paman dengan teko masjid dibedek bar makan apa tahu. Itulah hebatnya para nabi. Awake dhewe rasa tiru-tiru, tapi gaya tiru-tiru jenenge kayak dukun. Dukun tuh gayanya gitu, Pak. Jadi dukun tuh bisa nelaris, nak wong dibedek, nak cocok mesti langsung wah ternyata dukunnya weruh sadurunge winarah. Itu rahasianya dukun. Jadi mula jenengan jangan mudah percaya kepada dukun. Nabi wanti-wanti aja nganti takok masalah kepada dukun. Bab dukun tuh mesti geroh. Tuh kuncinya. Dukun seperti apa sih geroh itu. Nah, supaya orang kira dianake berapa namanya dibuat label sing rada bagus wong pinter. Pak Lemaka wong pinter. Wong pinter. Pak siapa? Pak Misik kan wong pinter. Jadi nek wong pinter biasanya dukun jenenge wong pinter. Maka setelah sadar seperti siapa? Joko Budo kan sadar terus ngadakin aku jadi ngapus-ngapus itu, tapi kok ya percaya. Ternyata mandi tenan. Nah, itulah setan kalau menyesatkan seperti itu. Nah, itu sekali lagi Nabi mengatakan siapa yang datang ke rumah dukun, dukun adalah dukun wong pinter, maka 40 hari sholatnya orang ditompo. Nak nganti takon percaya, jawabannya dukun dipercaya, dianggap kafir terhadap Al-Quran. Bahkan kafara bima unzila min. Maka kami pesan ya nyuwun sewu. Nah, anten sing duwe profesi dukun, Pak Marsudi atau Pak Edi, nyuwun mangapun iki kata Nabi seperti itu. Ora kok melarang wong datang ke tempat jadi dukun tuh kunci utamanya dusta. Hanya itu, nak ora dusta ora laris. Ya ana wong teko mesti terus diceritakan wong pinginane Pak Marsudi ngene. Dikandake nak merdukun, padahal orang caranya gitu agar orang lain bisa tertarik. Namun nak saudara atau mungkin ada hubungan keluarga ya datang ya tidak apa-apa, tapi kalau datang bertanya itu punya efek seperti itu, yaitu sholatnya 40 hari tidak diterima. Kalau tanya, kalau tidak tanya ya apa-apa. Nak percaya dianggap kafir. Kafir percaya pada Al-Quran. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni inda rabbik
فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Dengan nafasnya kuat bisa diberhentikan Rabbi. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabisa fis sijni bid'a sinin. Karena kalimat sempurna itu sebetulnya boleh berhenti, tidak salah, dan diteruskan, tidak usah diulangi lagi. Monggo. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabisa fis sijni bid'a sinin. Ulangi. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabisa fis sijni bid'a sinin. Maqala, dan berpesanlah Nabi Yusuf kepada temannya yang akan keluar dari penjara, itu terutama yang selamat. Lilladzi, kepada temannya, donna, yang ia yakini, donna dalam Quran itu yakini, yakin, annahu, bahwa temannya itu najin, selamat, minhuma, dari kedua orang itu. Jadi ada yang selamat, tidak dihukum mati, yaitu yang dijadikan tukang membuat minuman raja. Pesennya ini namanya makalah, makol kaul. Kalau itu apa yang dibicarakan? Udzukurni inda rabbik, tolong sampaikan kepada Tuhanmu tentang aku. Nanti kandake ya karo Tuhanmu tentang saya ini. Maka tapi itu telah paham syaitan, orang itu dibuat lupa oleh setan. Setelah keluar lupa, biasanya itu lupa terhadap pesan Nabi Yusuf tadi. Setelah keluar nikmat, sudah bebas, biasanya seperti itu. Orang yang sudah mendapatkan alam baru, nikmat baru itu, masa lalunya lupa. Dzikra Rabbi, untuk menyampaikan kepada tuannya. Lupa, orang itu lupa untuk menyampaikan pesan daripada Yusuf tadi, tidak disampaikan. Akibatnya fala bisa, maka Yusuf menetap berada di sini, di penjara bid'a sinin, beberapa tahun. Jadi 6 tahun, 7 tahun, jadi 12 tahun karena lupa tadi. Tidak pernah ditinjau, tidak pernah ada remisi. Jadi nanti kelupaan, apalagi temannya itu. Jadi biasanya yang membersihkan raja dengan pertimbangan. Nah ini orangnya lupa, maka akhirnya Yusuf berada di penjara sampai beberapa tahun, makan 12 tahun atau 15 tahun. Itu karena kita sudah tahu, akhirnya itulah yang dialami oleh Nabi Yusuf sebagai kisah yang diabadikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad agar umatnya bisa memetik pelajaran. Terus muncullah namanya Romi dan Juliet. Tapi ada siapa Quraisy itu tidak setuju kalau dengan dungo Allah malib bainama kamalabta baina Yusuf ya Zulaikha, karena proses cintanya tuh tidak sehat. Jadi kan banyak kiai-kiai nak dungo, ya Allah rukunkanlah dua mempelai ini seperti rukunnya Yusuf dan Zulaikha. Lah prosesnya orang saya tadi dicontoh, maka yang paling rukunnya kayak Nabi Adam dan Hawa, ya Nabi Muhammad dan Aisyah atau dengan Zulaikha. Itu kan banyak awam alif balik kiai-kiai sok dungo dikatakan Nabi Yusuf termasuk awam alif bainama kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di Gue palu deh wes rabu. Oh iya, sekarang bisa Nanti ada dulu. Pas stop dulu, Pak. Set.